Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Yunifosia, mahasiswi Universitas Peradaban Bumi Ayu, ingin mempresentasikan obat-obat yang mempengaruhi sistem kardiovaskuler. Yang pertama, kita perlu mengetahui sistem kardiovaskuler ada 4, yaitu yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga sistem saraf, dan yang keempat ginjal. Obat yang meningkatkan kontraksi sel otot jantung ada 2. Yang pertama glikosida jantung untuk menghambat natrium atau KAT-pase pada membran jantung sehingga meningkatkan kontraksi otot jantung. Contohnya digoxin dan digitoxin. Dan yang kedua simpatomimetik untuk meningkatkan curah jantung pada terapi gagal jantung dan hanya diberikan secara intravena. Contohnya dobutamin. Obat gagal jantung. Gagal jantung sendiri itu adalah ketidakmampuan jantung dalam memompa darah dengan kecepatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan atau organ. Gagal jantung terdapat 3 poin yang terdiri secara pengobatan, yaitu peningkatan kontraktilitas sel otot jantung, penurunan beban kerja jantung, dan pengaturan kelebihan cairan dalam plasma. Antiritmia merupakan gangguan ritme normal jantung karena terjadi malfungsi sistem konduktivitas elektrik. Malfungsi dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi denyut jantung, ritme jantung, pengaturan, dan tempat asal impuls. Klasifikasi obat aritmia ada 4 kelas. Kelas yang pertama, pengeblok kanal ion natrium, bekerja menghambat kanal ion natrium yang tergantung volatase. Contohnya prokanoid 1A, lidocaine 1B, dan flecainide 1C. Kelas 2, beta blocker untuk menstabilkan ritme denyut jantung. Obat ini memperlambat konduksi sel jantung melalui SA dan AV. Contohnya propranolol. Kelas 3, menghambat kanal ion kalium. Menghambat kanal ion kalium sehingga memperpanjang fase repolarisasi, memperpanjang durasi potensial aksi tanpa mempengaruhi depolarisasi. Contohnya bretium, amiodaron, dan satolol. Kelas 4, menghambat kanal ion kalium, memperlambat konduksi sel jantung melalui nodul AV dan meningkatkan periode refraktori. Contoh obatnya verapamil dan diltiazem. Obat aritmia lainnya ada adenosin dan digoxin. Selanjutnya ada obat antihipertensi, obat yang mempengaruhi resistensi perifer. Contohnya ada obat alpha blocker, obat kalsium antagonis, obat golongan nitrat. Yang kedua, obat diuresis ada thiazid, furosemid, diuresis hemat kalium. Obat yang mempengaruhi sistem renin-angiotensin ada ACE inhibitor, antagonis reseptor angiotensin 2. Obat yang mempengaruhi curah jantung ada non-selektif beta blocker, selektif beta blocker. Obat bereaksi pada pusat, central blocker. Yang berikutnya ada hemostatis, merupakan proses fisiologi untuk mencegah pendarahan dan menjaga aliran darah reguler. Proses ini berkaitan dengan penghentian pendarahan oleh
vasokonstriksi dan koagulasi. Obat yang mempengaruhi hemostasin ada obat anti-agregasi platelet, obat antikoagulasi, dan agen trombolisis. Berikutnya anemia. Anemia kondisi di mana kadar hemoglobin plasma di bawah kondisi normal. Anemia terjadi bila kadar hemoglobin darah di bawah nilai 120 G/L pada wanita dan 130 G/L pada pria. Klasifikasi berdasarkan morfologi eritrosit dan kadar hemoglobin. Ada anemia normositik, normokron disebabkan oleh kehilangan darah akut, hemolisis atau penyakit kronis, misal kegagalan sumsum tulang, gagal ginjal, contohnya anemia aplastik. Gangguan pada sel induk di sumsum tulang belakang yang dapat menimbulkan kematian. Yang kedua, anemia makrositik normokrom disebabkan oleh gangguan sintesis asam nukleat DNA pada kondisi defisiensi vitamin B12 dan asam folat. Contohnya anemia megaloblastik karena defisiensi B12 dan asam folat. Anemia pernisiosis terjadi kegagalan sel periotal lambung dalam memperoleh faktor intrinsik B12. Yang ketiga, anemia mikrositik hipokrom disebabkan karena infusiesensi sintesis HEM terjadi pada anemia defisiensi zat besi, kehilangan darah kronik, gangguan sintesis globin. Selanjutnya ada obat penurunan kadar lipid. Ada HMG CoA reduktase inhibitor, contohnya lovastatin, simvastatin, dan pravastatin. Yang kedua, resin pengikat asam empedu, contohnya kolestiramin dan kolestipol. Yang ketiga, golongan fibrat, contohnya clovibrat, fenovibrat, gemibrosil, ciprofibrat. Dan yang terakhir, nikotinik aksid, contohnya asam nikotinat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.